Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu dan bapak-bapak? Alhamdulillah. Tahun baru mau kemana? Tahun sekian, tahun baru masih di rumah? Masya Allah, Anda istiqomah sekali di rumah ya. Nah baik, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan oleh para ulama kita perlu betul-betul mengingat kalimat ini dan jangan sampai pernah dilupakan atau karena sering dengar akhirnya diremehkan. Para ulama mengatakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Orang yang kemudian menaiki sunnah tadi, maka dia seperti sedang menaiki bahteranya Nabi Nuh yang dia akan selamat. Wa man tarakaha gharik wa halak. Dan orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang meninggalkan menaiki bahteranya Nabi Nuh, termasuk pun anaknya. Ketika anaknya mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', sudah Pak, saya tidak mau ikut. Saya cuma mau naik ke atas gunung tadi, yang nanti di atas gunung itu akan menyelamatkan saya dari banjir besar ini. Maka termasuk pun anaknya, ketika dia tidak memilih apa yang seharusnya dipilih dengan benar, maka Allah berikan kehancuran. Maka barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad, ini insya Allah jaminan keselamatan. Tapi tentu yang namanya keselamatan itu tidak mudah. Perlu ada ikhtiar, perlu ada niatan yang kuat, perlu ada komunitas, perlu ada seseorang yang senantiasa mendampingi kita. Itulah maka kemudian ada semacam komunitas pecinta RDS. Ini komunitas yang semacam ini, komunitas yang salah satu niatan kita untuk masuk ke dalamnya, agar di dalamnya itu ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangankan kita, sekelas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah dirimu wahai Muhammad. Ini yang diperintah sabar Nabi Muhammad, yang tentu manusia paling sabar. Yang paling sabar saja oleh Allah masih disuruh sabar. Maka kalimat tentang ibadah itu wastabir li'ibadati. Kuatkan kesabaranmu untuk ibadah, bukan wasbir. Tapi wastabir, dan ziyadatu tambahan kata di dalam bahasa Arab, tambahan huruf di dalam setiap kata itu menambah kekuatan makna. Maka kalau awalnya wasbir oleh Allah diganti wastabir, ditambahi kata huruf apa? Ta, itu menunjukkan sabarnya bukan sabar sembarangan. Maka Allah minta kuatkan sabarmu, sabar sing temenanan, sabar yang sampai meres keringat, bahkan mencucurkan darah untuk ibadah. Maka Nabi Muhammad manusia paling sabar, Allah minta untuk sabar. Dalam rangka apa? Tetap kekancan marang wong soleh. Panjenengan ngerti bahasa Inggris kan? Saya khawatir nanti saya ngomong bahasa Inggris Anda tidak ngerti, jadi rugi saya ke sini. Ngerti bahasa Inggris? Kekancan marang wong soleh apa artinya? Oh ternyata ngerti, Masya Allah. Karena kami dari kampung Inggris ya, jadi kalau tidak ada Inggrisnya malu saya. Sudah, maka Nabi Muhammad itu oleh Allah diperintah untuk sabar berteman dengan orang soleh. Yang ciri mereka yang soleh itu yang senantiasa tidak pernah putus dari zikir. Bil ghadati wal ashi. Dan setiap amalan mereka niatannya karena Allah, yuriduna wajhah. Maka dalam ayat ini kesolihan itu Allah gabung dalam dua hal.
Yang pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang setiap aktivitasnya wabil khusus zikirnya tadi, itu dia tidak mencari apapun dengan zikirnya kecuali keridhaan Allah. Itu Nabi Muhammad oleh Allah disuruh kumpul bareng orang yang semacam mereka. Dan ngumpuli mereka itu ternyata perlu sabar. Contoh begini. Kita kalau jalan keluar kota dari Solo sampai Jakarta. Kalau semobil sama orang yang tidak ngerti sholat, enak. Kok enak ya? Enak apa enggak ini? Wes pokok enggak ada rest area. Kita mau enggak ada udah terus los itu. Nyampe Jakartanya cepet. Itu kalau kumpul sama orang yang enggak ngerti sholat. Tapi kalau semobil sama orang yang soleh, nyetel radio, tek. Ternyata yang keluar saya ada Ustadz Iim mau ngomong sungkan saya. Yang keluar ternyata Cinta Satu Malam. Wah, rame. Ada sesuatu ini Ustadz, ada. Antum perlu tahu Ustadz. Ini lagunya ibu-ibu. Ternyata yang keluar, kalau kumpulnya sama orang yang tidak soleh, dikongkon banter nih. Wah, kurang banter nih. Maka tidak ada batasan kalau kumpulnya sama orang yang tidak soleh. Maka tidak perlu sabar. Tapi coba kalau kumpulnya sama orang soleh. Dengar adzan, rest area. Tuh, mandek mana iki? Kate manten apa wisata religi? Jadi akhirnya orang mau datang acara kemanten ke Jakarta dianggap wisata religi. Dilu mandek sholat berhenti, sholat. Kemudian nyetel radio, tek. Keluarnya RDS 101,4 FM. Dibilang pas tilawah. Waduh, tilawah mana? Ya Allah. Ndek oma tilawah, ndek motor tilawah, masuk masjid kerungu tilawah. Nah, ini kalau kumpulnya orang soleh, ya seperti itu. Perlu sabar apa enggak? Kalau enggak sabar, pindah mobil panjenengan. Nah, maka jangankan kita untuk ngumpuli orang soleh. Nabi Muhammad kumpul orang soleh saja, oleh Allah diminta untuk sabar. Dan hebatnya apa? Ayat berikutnya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sampai matamu, ini mata bahasa Indonesia ya. Jangan dianggap bahasa Jawa loh ya. Ini karena sekarang bahaya Syekh. Setelah viralnya Gus Gondrong gitu loh, Masya Allah. Itu sekarang kita ngomong di medsos ini betul-betul noto kalimat. Bahkan sekarang kalau ngomong itu sok-sokan kayak YouTuber terkenal. Disclaimer. Wah. Atau kalau ada disclaimer, kita tanda kutipnya itu dibanter. Ini tanda kutip ini ya. Padahal tanda kutip itu setahu saya itu untuk tulisan. Tidak ada omongan pakai tanda kutip itu. Tapi ya sudahlah, biar aman gitu kan. Nah sudah, maka Nabi Muhammad oleh Allah difirmankan kepadanya, jangan engkau palingkan matamu dari mereka, atau bahasanya wajahmu dari mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunia. Karena engkau menginginkan kenikmatan dan kesenangan perhiasan dunia. Nah maka ini rumus. Dan antum bisa cek, insya Allah tidak salah. Setiap orang yang meninggalkan perjuangan, itu pasti tendensinya dunia. Tidak ada lain. Maka ketika ada orang meninggalkan kumpul bareng orang soleh, tidak nyaman kumpul bareng orang soleh, itu pasti faktornya dunia. Sampai kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan dalam kitabnya di bab-bab yang pertama ad-da' wad-dawa, mengenai athar az-dzunub wal ma'asi, sebab dampak buruk dari dosa dan maksiat. Itu salah satunya apa? Ndak nyaman kumpul wong api. Jadi kita ini ngecek aja. Kita ini kalau kumpul orang yang kesukaannya orkes, perasaan kita ya apa? Nanti pindah kumpul orang yang ahli tahajud, ahli Quran, ahli tausiah, ahli zikir, ahli kebaikan. Coba perasaan kita bagaimana? Kalau kumpul orang baik ternyata perasaan kita seperti air tawar ditaruh di air laut, gelisah, bingung nyekel HP terus, kemudian diluk-diluk pindah posisi, sirai kerata, kretek. Ini jangan-jangan seperti dikatakan Ibnul Qayyim, kita tidak cocok kumpul orang baik karena kita tidak semisal dengan mereka. Karena ada kaidah, innat tuyura ala ashkaliha taqa'u. Burung itu hanya mau kumpul dengan yang apa?
sejenis. Burung itu hanya mau terbang hingga duduk jalan bareng burung yang sejenis. Maka kalau kita bukan sejenis orang yang soleh, otomatis dipekso kayak apa, tidak akan kuat kumpul orang-orang soleh. Nah maka itulah jamaah sekalian pentingnya kita punya komunitas semacam ini, komunitas pencinta RDS FM, yang semoga di dalam komunitas ini terjalin watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, maka tadi tidak ada jalan lain untuk kita selamat kecuali mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu perjuangan, perlu niatan yang kuat, perlu keikhlasan. Rasulullah bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku tempatnya insyaallah surga, dan mereka yang bermaksiat ingkar terhadap aturanku, maka dia telah tidak mau masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pendengar RDS FM dimanapun Anda berada, di pagi hari ini tema kita apa? Refleksi akhir tahun. Tidak usah ngomong akhir tahun, akhir umur aja karuan ya. Karena belum tentu akhir tahunnya datang kita masih hidup. Coba angkat tangan yang yakin tahun baru masih hidup. Ayo bismillah, sudah tidak apa-apa. Ini mainnya antara dua, antara husnudzon atau optimis atau tidak tahu diri. Panjenengan yang mana? Yang husnudzon? Husnudzon. Bagus. Bukan optimis berarti ya. Bedanya apa? Husnudzon sama optimis apa? Memaksakan? Husnudzon itu terkesan perkara-perkaranya gaib saja, sesuatu yang Anda belum tahu ke depannya bakal seperti apa. Tapi optimis itu orang yang punya prepare. Ngerti prepare? Susah, Masya Allah. Mohon maaf ini saya diamu orang nanti. Orang kalau optimis itu orang yang sebelumnya dia punya stepnya, dia prepare, dia punya persiapan, dia punya latihan, dia disiapin mateng, baru dia optimis. Itu optimis. Kalau husnudzon itu kesannya lebih kepada perkara gaib. Nah kalau tidak tahu diri, yo kita ini olahraga gak tahu, mangan sembarangan, turu gak tertib, kemudian ngomongnya apa? Panjang umur. Nah ini tidak tahu diri, ini model kita ini. Nah maka kemudian kita ini mau bicara sedikit tentang refleksi akhir tahun. Begini jamaah, ada dalam kisah para salaf, salah satu orang soleh di kalangan salaf itu ketemu laki-laki tua betul. Padahal secara umur tidak terlalu tua. Secara umur biasa. Tapi wajahnya itu kayak sudah kayak tua banget. Dan itu saya termasuk. Saya dulu awal kuliah di Jakarta baru semester 1. Itu iqdad lagi. Bukan syariah. Belum. Baru semester 1 iqdad lughawi. Itu ketemu kakak kelas dari semester 4 syariah. Ditanya apa? Mustawa tsamin ya? Tahu mustawa tsamin itu ditanya semester 8 ya? Ini antara saya bangga atau mangkel campur ini. Bangganya mungkin saya dianggap betul-betul ilmiah begitu. Mangkelnya, mosok setua itu saya ini ya. Subhanallah. Nah makanya ada laki-laki di kalangan para salaf ketemu orang soleh. Wajahnya tua sekali. Jenggotnya sudah mulai memutih semua segala macam. Terus ditanya, kamu umur kamu berapa? Dibilang 90. Berapa? 90. Terus dibilang sama orang soleh ini, oh berarti sisanya tidak akan lebih banyak dibanding yang sudah lewat. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya sekarang 60, nun sewu, yang 60. Tidak apa-apa, saya doakan ya cepet umroh haji, insya Allah. Panjenengan kalimat cepet itu kok khawatirnya apa? Ya cepet umroh haji, insya Allah ya. Angkat tangan yang di atas 60. Oh ya, subhanallah wajahnya masih muda-muda semua ya. Ini produk skincare-nya pakai apa panjenengan? Allah pret, air wudhu, tidak mungkin lah. Ibu-ibu ini mesti ono lah apa gitu ya. Tidak ada? Apa? Es teh 12? Panjenengan jangan ngomong es teh ya, lagi sensitif es teh sekarang ya. Sudah.
Maka ditanya, berapa umurmu? 90. Maka dibilang sama salah satu orang soleh dari kalangan salaf tadi, oh berarti yang akan kamu lewati ke depannya tidak akan lebih banyak dibanding yang sudah kamu lalui. Kan gak mungkin. 90 tambah 90, 108. Kan gak mungkin orang usianya 180. Terus dibilang, mazaduka. Terus bekalmu apa untuk menghadapi sesuatu yang sebentar lagi datang? Yaitu kematian. Mazaduka. Apa bekalmu ini apa? Sebentar lagi kamu mati loh ini. Bahkan belum tentu 10 tahun lagi. Maka sama laki-laki itu dibilang, saya tidak punya bekal apapun. Saya ini ibadahnya juga biasa, kemaksiatan juga tidak jarang saya lakukan, lupa kepada Allah juga sering. Maka sama ulama salaf tadi dikasih satu kunci penutup yang baik. Apa kuncinya? Untuk yang usianya yang akan dia lalui tidak lebih panjang dibanding yang sudah lewat. Nah, ini yang kroso aja ya. Yang nggak kroso ya sudahlah. Padahal kita ini meninggalkan bukan urusan umur Ustaz ya. Banyak yang meninggal dalam usia-usia yang mungkin orang lain ngomong, "Loh, mosok wis mati." Ya, maka orang itu kalau kaget dengan berita kematian itu orang yang nggak ngerti. Ada lagi berita, "Ustaz, fulan meninggal." Mosok? Lu mambengi kumpul aku. Nah ini enggak usah kaget. Justru kalau mambengi meninggal pas meninggal kumpul panjenengan itu yang medeni. Kalau tadi malam kumpul sekarang meninggal itu enggak ajaib, itu biasa saja ya. Nah sudah, maka dikasih satu rumus sama ulama tadi, sama orang soleh tadi, agar kebaikan di akhir umur itu dia dapatkan dan insya Allah mendapatkan yang namanya keutamaan husnul khatimah. Apa itu? Aslih ma baqiya aslahallahu ma salafa. Perbaiki apa yang tersisa. Jadi sisa usia ini wis di sisa umur iki sing wapi, ojo macem-macem. Aslih ma baqiya. Karena apa yang tersisa tidak mungkin banyak. Maka perbaiki sedikit yang tersisa ini. Aslahallahu ma salaf. Allah akan perbaiki apa yang telah kamu lewati sebelumnya dari dosa, kelalaian, kemaksiatan. Kenapa begitu? Innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu tergantung penutupnya. Nah maka kalau kita mau ngomong refleksi akhir tahun, ya itu mungkin perbicaranya seputar itu saja. Apa ketika satu tahun ke belakang ini yang kita lakukan? Nah kalau mau dihitung jamaah, ya kita mau ngitung model apa? Susah. Nah maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semua panjenengan sudah juga faham. Ketika itu Umar ibn Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian oleh Allah bakal dihisab. Jadi ini hisab pembukaan sebelum nanti sama Allah dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalan kalian sebelum nanti kalian yang sama Allah bakal ditimbang. Nah, maka jujur, kita ini jamaah tidak bisa membohongi diri sendiri. Ayo, saya mau tanya sekarang. Fokus semua ya. Ini jujur saja, jujur. Kalau misalkan panjenengan meninggalnya sekarang, saiki tet sekarang. Nggak usah ngeri, biasa aja. Sekarang ini tet, malaikat mau datang, kamu waktunya nikah lagi. Antum harus sering-sering senyum Ustaz. Ya. Ya masalah rumah tangga jangan dibawa ke tempat kerja lah. Santai aja Ustaz ya. Harus profesional. Jadi jangan kelihatan kalau di rumah antum tadi keluar istri marah itu enggak boleh kelihatan. Atau enggak punya istri? Oh, masih jomblo. Tapi jomblonya 3/4. Dari 4 kuota yang diberi baru 1 yang terisi. Jadi jomblo 3/4 Ustaz. Ini 3 kuota kosong kapan mau diisi? Istri antum menonton loh ini. Sudah, nah maka
Kita mau jujur saja begini. Kalau misalkan dikatakan oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala, kamu meninggal sekarang, wes jujur, kira-kira kalau kita mati sekarang, tempat kita surga apa neraka? Wes jujur aja lah. Nggak usah ngomong, jurune hati. Nggak boleh bongkar aib diri sendiri ya. Coba kita bayangkan, kalau sekarang moro-moro saya meninggal, kira-kira saya minta balik apa enggak? Coba saya kasih waktu 20 menit. Diangen-angen. Berapa menit? Kurang, ya 30 menit. Monggo diangen-angen. Kalau sekarang ternyata meninggal, kira-kira kita minta balik apa enggak? Kira-kira bekal kita untuk alam kubur cukup apa enggak? Kira-kira nanti kita jawab pertanyaannya malaikat, siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, siapa nabimu, kita lancar apa enggak? Nah, maka jujur saja, kalau itu kita ada perasaan masih takut, ya berarti perlu tobat, perlu nambah amal. Pertanyaannya begini, apa sih yang menjadikan kematian itu begitu mengerikan? Kenapa kok ngomong mati itu, monggo panjenengan rumiyin? Mesti gitu. Kita ini kalau untuk urusan mati paling seneng ngalah, Masya Allah. Itharnya tinggi, ngalahnya tinggi. Siapa mau duluan? Antum dulu aja Ustadz, apa? Kadang-kadang murid bilang gitu, saya juga bilang loh, kalau anak yang meninggal, antum belum tentu bisa nyolati. Mendingan antum dulu, anak bisa nyolati jenazah. Sing dongakno Ustadz kan insya Allah lebih tepat Ustadz. Jadi kita ini mesti menyarankan murid-murid bismillah lah, berangkat duluan aja, supaya mereka itu aman karena yang doain Ustadz. Daripada Ustadz yang meninggal duluan, muridnya guru mesti dongak nih. Panjenengan mau dulu apa nanti? Apa sekarang? Nah, apa yang menjadikan kematian itu begitu mengerikan? Ini ada pertanyaan. Ada di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia tanya kepada ulama di sekitaran istananya. Ditanya, ya alim, ma baluna nakrahul maut. Coba sih saya ini dikasih jawaban. Apa masalahnya, kenapa normalnya manusia itu kok benci dengan yang namanya kematian? Jangankan kita, sekelas Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta perjumpaan dengannya. Jadi siapa yang senang ketemu kepada Allah, Allah senang ketemu sama dia. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka ketemu sama dia. Dikira Ibunda Aisyah pertemuan kepada Allah itu adalah kematian. Maka Ibunda Aisyah ngomong apa? Ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut. Ya Rasul, ya jujur sajalah. Siapa sih di antara kita ini yang tidak benci kematian? Rasulullah bilang apa? Loh, maksudnya bukan itu. Suka berjumpa dengan Allah itu dimaksudkan senang ibadah, berjumpa dengan Allah lewat sholat, berjumpa dengan Allah lewat tilawatul Quran, berjumpa dengan Allah lewat qiyamul lail, berjumpa dengan Allah lewat nyambangi orang sakit. Kalau dia suka melakukan amalan-amalan itu ciri Allah yang memang senang sering didatengin sama dia. Allah senang dia sering datang. Tapi sebaliknya, orang yang tidak senang sholat itu kroso abot, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirinya siapa ini? Jangan ngomong orang munafik, cirinya siapa? Kita, gitu loh. Anda kalau ngomong cirinya siapa itu orang munafik, kok kayaknya bukan kita gitu ya. Kok kayaknya munafik itu jauh gitu. Kita munafik apa enggak ini? Yang bumbuan loh, astagfirullahaladzim. Mengkhawatirkan kita ini Ustaz, jujur saja sudah. Sudah? Maka barang siapa yang kemudian mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia, maka dipersering ibadahnya, Allah akan memberikan kepada kita semangat untuk ibadah lebih kuat, karena Allah itu nunggu, kok gak teko hambaku ini. Sampai kalau ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, Allah narik dia mungkin lewat musibah. Karena apa? Allah wis kangen di hambaku sing situ iki. Biasanya tahajud sampai nangis dulu ketika suaminya pengen nikah lagi. Sekarang wis aman, kok gak tahu tahajud mana? Akhirnya Allah kirim perempuan lagi satu dalam kehidupan suami.
tahajud maneh. Maka akhirnya kedatangan orang ketiga dalam rumah tangga itu boleh jadi karena Allah kangen sama panjenengan, kepingin. Lah maka jangan narik panggilannya Allah lewat musibah. Datangi panggilannya Allah sebelum musibah datang. Datangi adzan sebelum musibah datang, baca Quran sebelum musibah datang. Nah, maka Ibunda Aisyah itu mikir, Bu, dikiranya berjumpa dengan Allah itu kematian. Maka Ibunda Aisyah mewakili kita bersama. Siapa yang tidak takut mati? Ayo jujur. Saya ini pernah sekali, sudah kira-kira 4 tahun yang lalu. Itu jantung saya ini gampang berdebar. Menek ondo itu baru 4 anak tangga itu menggos-menggos. Kemudian karena khawatir, coba cek. Pakai alat apa yang EKG atau apa? EKG itu yang buat ngetes kehamilan itu. Hah? Oh jantung. Astagfirullahaladzim. Kalau buat ngetes kehamilan itu apa itu alatnya itu? Oh USG. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Kalau yang EKG, EKG dicek sini. Ternyata subhanallah ada satu garis itu yang katanya bekas serangan. Mikir, umurku mosok kelahiran 97 serangan. Bingung saya Ustaz. Nggak usah kaget Bu. Panjenengan kenapa kalau ada orang seneng kok hasad itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Tolong hatinya diperbaiki ya. Tolong hatinya diresihi Bu ya. Banyak istighfar, banyak tobat. Ini bahaya ini Ustaz ini. Orang lain bahagia dia menertawakan. Sudah, maka akhirnya dicek. Ternyata betul ada bekas serangan. Sudah dicek, tapi ketika difoto normal. Sampai dokternya bingung. Ustaz gini aja loh Ustaz. Saya kirim ke Malang ke dosen saya waktu itu namanya Profesor Saifur. Kebetulan istri beliau juga ngaji sama kita di Malang. Profesor Saifur. Akhirnya udah Ustaz biar total tuntas kalian. Lek loron dan diobati. Lek waras hatimu tenang katanya. Bagaimana caranya? Pasang kateter. Dimasukin apa? Alat gitu untuk ngecek jantung. Biasanya 2. Biasa lewat paha atau lewat urat nadi tangan. Karena waktu itu yang dicek Ustadz. Maka katanya dia mosok pupu nih rek gitu. Sementara yang dampingi beliau di ruang operasi itu perempuan. Maka kata beliau udah kita ambil dari tangan saja. Sudah disobek segala macam pakai bius segala macam, dicek darah. Itu subhanallah darah saya naik 200 per 120. Katanya dokternya apa? Wah ini tidak bisa dimasukin ini alat ini kalau darahnya terlalu tinggi. Terus diguyoni sama beliau supaya darahnya kembali turun. Karena takut Bu, melbu ruang operasi itu. Wih, seumur-umur gak tahu. Padahal ini operasi kecil, gak mungkin mati. Dileboni selang cilik. Lah maksudnya secara manusiawi lah. Iya, mungkin mati ya. Tapi secara manusiawi itu tidak mungkin mati gitu loh. Dimasukin selang kecil, maka dokternya bilang apa? Wis keringet dingin segala macam. Dalam hati panjenengan tahu, ya Allah, semua yang pernah ngilokno aku tak sepuro ya Allah. Semua yang pernah memfitnah saya, nulis jelek tentang saya, pernah ngerasa nih wis los ya Allah, los, tak maafin semua. Harapannya apa? Kalau saya mati, saya pun dimaafin sama Allah. Kepingin itu saking wedine tadi. Sudah sama dokternya dibilang apa? Sudah Ustaz, ini operasi kecil ini, nyuwek driji bukan apa, nyuwek tangan titik kata beliau. Mosok Ustaz wedi mati. Lu kaget, wah ngawur. Ini dokter ngawur ini. Mosok Ustaz wedi? Lah Ustaz kan yang panjenengan tahu tentang saya. Yang panjenengan tidak tahu tentang saya, yang Allah lebih tahu. Ya itu sing gare wedi mati. Nah maka itu loh jamaah, kita ini jujur saja. Kalau kita ini masih takut yang namanya mati, mesti ada yang salah. Nah maka ditanyakan sama Harun Ar-Rasyid, ma baluna nakrahul maut. Kenapa sih kok kita ini takut banget sama yang namanya mati? Terus dijawab, yo ada jawabannya. Dibilang sama Harun Ar-Rasyid, saya tidak mau jawaban yang bertele-tele. Singkat, padat, jelas. Kalau bahasanya TikTok, mak jeleb. Jawabannya saya minta jawaban yang apa? Mak jeleb. Satu jawabannya. Li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata fatakrahunal khuruj wal intiqal minal umrani ilal kharab. Karena kalian itu yang dibangun dunia, akhiratmu remuk, maka tentu kamu tidak kepingin pindah dari yang kamu bangun dengan indah, pindah ke tempat yang remuk. Coba siapa yang mau pindah ke tempat yang jelek?
Maka semua orang dari kita, kalau kita ngerti, oh ternyata yang kita bangun apa? Rumah dunia. Yang kita bangun karir dunia. Yang kita bangun reputasi dunia. Ketika kematian datang, ya mesti ae. Qala rabbirji'un, ya Allah, balikno dilu. Saya mau memperbaiki akhirat saya. Tidak bisa, waktunya sudah telat. Karena yang kita bangun itu dunia, dunia, dunia. Kita tidak pernah mikir bangun akhirat. Sehingga ketika kerungu kalimat mati, pikiran kita apa? Kuburan yang 2x1 itu. Panjenengan kuburannya di sini ukuran berapa? Normal kan, semua se-Indonesia podo ya, 2x1. Kita mikirnya kuburan itu lemah, sempit, ditutupi telisik kayu, diuruk pakai tanah, diidek-idek maneh, kena udan, tambah becek, ditinggal ngalih, ganok kancane. Itu untuk orang yang pandangan tentang akhiratnya pendek. Nah, maka dengan itu kata Harun Ar-Rasyid, oh betul omongan kamu ini. Karena yang saya bangun dunia bukan akhirat. Kalau ilustrasinya begini, Bu. Saya punya rumah di Kota Batu. Oma saya welek pol lele. Ini contoh loh ya, jangan dikira saya curhat loh ya. Contoh, ini misalkan saya punya rumah di Kota Batu, rumah saya jelek. Itu atapnya setiap hujan bocor, bahkan tidak bocor lagi. Ya sudah, ini melbu kan, tidak ada penghalangnya sama sekali, masuk. Kemudian tidak jarang kalau lagi santai tikus masuk ke rumah. Kamar mandinya jelek, kasurnya buruk, semuanya jelek. Wes, itu rumah yang bukan rumah idaman. Tapi kemudian saya sedang bangun rumah di Tawangmangu. Tahu Tawangmangu? Pernah ke sana? Pernah ya? Tawangmangu tahu semua ya? Kan Solo tahu ya? Saya sedang bangun rumah di Tawangmangu, itu rumah 4 lantai. Ada basementnya, tahu basement? Aduh, saya ceramah di sini susah ya. Ada ruangan bawah tanahnya, ini harus saya terjemahkan betul-betul ini. Ada ruang bawah tanah yang itu khusus untuk parkir mobil-mobil saya. Mobil-mobil mewah semua. Avanza, Xenia. Saya ngomong mewah, Avanza, Xenia, panjenengan ketawa kenapa? Ini orang kaya semua, sombong. Ya, pokok bawah itu basement, tempat parkir. Mobil-mobil mewah semua. Kemudian lantai dasar itu khusus untuk nyambut tamu. Wes, ruang tamu lengkap. Lantai 1 itu kemudian ruang keluarga. Wah, kamar anak-anak saya, kamar istri pertama, istri kedua, istri ketiga, lengkap sana Ustaz. Dan lantai 4 itu rooftopnya ndak pakai atap, langsung ngadep langit. Ada kolam renangnya, ada tamannya, ada minibarnya kalau sore-sore pengen bikin kopi, pengen bikin teh. Dan rumah itu sudah jadi. Rumahnya sudah jadi. Pertanyaannya, kepingin ndak saya pindah dari Batu ke Tawangmangu? Kepingin apa ndak? Kenapa kok kepingin pindah? Karena pindah dari rumah jelek ke rumah yang bagus. Maka artinya akhirnya kepingin cepat-cepat pindah. Nah, ibaratnya dunia dan akhirat yo semisal itu. Kalau panjenengan di dunia ini kalau nasihatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu begini. Kerja keraslah, cari rezeki yang halal dan jangan males. Kerja keras, cari rezeki yang halal. Ojo males, jangan qanaah, cari uang itu jangan qanaah. Cari uang itu sebanyak-banyaknya. Tapi carinya yang halal. Gunakan untuk dirimu, istri dan anakmu secukupnya, jangan mewah kata beliau. Sisanya dermakan di jalan Allah. Nah, ini yang betul. Jadi kita ini kadang-kadang sekarang males jadi orang kaya itu bukan karena apa? Karena diwedeni hisape abot. Diwedeni maneh wong sugih iki mlebu neraka telat. Kedisian wong melarat. Engkau wong sugih iki hisape ewet, durung pertanyaan tentang harta itu dapat dari mana, dikeluarkan untuk. Nah, padahal coba kita ambil konsepnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, selesai itu. Kerja sing kuat, golek duit halal sing akeh, gunakan untuk dirimu, istri dan anakmu secukupnya, jangan mewah. Jangan mewah. Sisanya gunakan untuk membangun radio dakwah Islamiyah, misalkan pemancarnya sudah perlu diganti. Butuh duit berapa? Pemancar berapa Ustaz harganya? Ya, kalau masih bisa dibeli tidak mahal Ustaz.
Berapa? Mancar itu berapa harganya? 1 M. Langsung satu orang yang ngasih 1 M, jeret. Itu kalau kaya. Tapi yang dibangun dengan kekayaannya bukan dunia tapi akhirat. Panjenengan lihat. Kalau memang betul-betul saya ngerti rumah saya di Batu jelek minta ampun, yang tikus pun masuk itu enggan. Jadi tikus, "Mlebu omah iki golek apa aku?" Katanya tikus golek liyane. Ya, malah susah. Kemudian rumah saya di Tawangmangu sudah beres, maka tentu kita kepingin apa? Pindah. Itulah yang Nabi Muhammad ajarkan ketika malaikat Jibril datang, nawani. Ini hebatnya manusia, Nabi Muhammad ini ditawani. Mau tetap dunia atau pindah akhirat? Antum cek hadisnya, Nabi Muhammad mengatakan apa? Bal ar-rafiqul a'la. Saya milih ketemu teman atau ar-rafiqul a'la, itu artinya Allah Subhanahu. Karena Nabi Muhammad tahu dapat jaminan. Siti Asiyah tahu, Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Kan setelah dia ketahuan beriman kepada Allah oleh Fir'aun, kan dipenteng di tengah padang pasir. Kemudian ngerti dipenteng ya, diikat susah. Diikat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Di tengah padang pasir panas. Dan Mesir. Bukan panasnya Solo. Ini panasnya Mesir ini. Kemudian dicambuk sama Fir'aun. Ketika dicambuk, itu Asiyah noleh ke atas sambil tersenyum. Antum buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Noleh ke atas sambil apa? Tersenyum. Kemudian Fir'aun bilang apa? Oh, pantes menyembah selain saya. Lah gendeng, kata Fir'aun. Lah gila, dipukulin kok tambah tersenyum. Ternyata apa? Fir'aun tidak tahu ini Asiyah bertawassul kepada Allah dengan amal-amal yang dia lakukan sebelumnya, dengan siksaan yang dia terima saat itu, dengan mengucapkan apa? Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di bukan di surga, indaka, di sebelahmu ya Allah, di surga. Jadi kalau orang Arab bilang aljar qabladar, deloken sik tonggone sapa baru tukuan omai. Lah ini Asiyah ini ngerti, maka ketika minta istana di surga, indaka, di sebelahmu ya Allah. Fil jannah, di surga, wa najjini min fir'auna wa am, dan selamatkan aku dari Fir'aun, bala tentara dan orang-orang yang zalim ini. Nah, ketika Asiyah itu dicambuk, pak, itu ceritanya oleh Allah, langitnya dibuka, ditampakkan istanamu sudah ready. Sudah jadi. Nah, kalau ngelihat istananya sudah jadi, Bu. Istana sudah jadi, terus dipukul Fir'aun, ya gak keroso. Kenapa ndak keroso? Antum tahu Nabi Yunus, ya, Nabi Yusuf. Gantengnya seperti Ustadz Iim. Ya 11-12. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Yunus itu kan Nabi Yusuf itu kan simbol ketampanan dunia ini. Sampai dikatakan wa utiya syatrul jamal, separuh keindahan dunia itu dipek Nabi Yusuf dewi. Yang separohnya dibagi panjenengan, saya, gunung, langit, laut. Maka kita ini sek metu irunge kuwi sapi, gak usah mancung, metu irunge tok kuwi sapi. Karena apa? Separuh ditumwong sak donya, mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat, itu separuh ditum kabeh roto. Nah, Nabi Yusuf separuh dipek. Ketika Nabi Yusuf itu keluar, kemudian Zulaikha, istrinya Azizu Misr, itu ngomong sama tamu-tamu perempuannya yang kemarin menghina dia. Kepencut mbek pembantu nih. Nah gitu kan. Akhirnya tidak terima dia. Oh, ini pembantu bukan sembarang pembantu. Akhirnya apa? Dikasih buah, dikasih pisau. Kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar. Terus bilang apa? Potong buahnya, kupas buahnya. Apa yang mereka kupas? Tangannya. Terasa apa enggak? Padahal baru ngelihat siapa? Manusia. Apalagi yang dilihat surga. Maka ketika dipukuli dia oleh Fir'aun, tang tung dia gak kerasa karena pikirannya sudah pindah kemana? Pindah ke surga. Nah, itulah yang menjadikan kita ini, kenapa kok kita ini wedi banget sama yang namanya mati itu, kayak scary. You know scary?
begitu mengerikan, begitu menyeramkan. Karena apa? Kita pada hakikatnya sedang sadar ternyata yang kita bangun bukan akhirat tapi dunia. Nah, maka dikatakan tadi oleh ulama di zaman Harun ar-Rasyid, dibilang apa? Karena kamu bangun dunia, kamu menghancurkan akhirat. Maka kamu tidak mau pindah dari apa yang kamu bangun menuju apa yang kamu hancurkan. Di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, itu pembagian harta Baitul Mal itu dibagi dua, Bu. Ada dibagi untuk sahabat dan ada dibagi untuk non-sahabat. Kalau dibagikan untuk non-sahabat, jadi zaman Umar itu pernah terjadi paceklik yang parah, pol parahnya, sampai banyak korban meninggal dunia karena karena kelaparan itu. Dan ada di akhir kekhalifahan Umar, itu jayanya luar biasa. Sampai Baitul Mal itu apa? Surplus. Padahal yang diminta cuma 2,5 bukan 12. Hah? Kenapa? Oh, terpaksa. Yes, mendingan terpaksa daripada tidak sama sekali. Itu baru PPN. Panjenengan tahu warung di tempat kami, warung kursi piro. Maka saya doakanlah pemerintah ini, Masya Allah, semoga Allah kasih hidayah, taufik, semakin baik, semakin taat, semakin open sama rakyatnya ya. Yang belum nikah itu nikah dibiayai negara, insya Allah itu. Setuju? Sudah. Maka di zaman Umar yang pertama kekeringan. Oh, antum belum nikah sih? Belum nikah? Penyiar yang belum cuma beliau saja. Saya punya stok banyak. Hafidhah umur 19, Hafidhah 19, bapaknya dai di tempatnya. Dia punya aset luar biasa, tapi syaratnya kata bapak tadi kalau mau minang anak saya cuma satu, hafal kutubut tis'ah. Itu aja. Minimal kalau bukan isinya judulnya aja, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi. Itu dulu guyonannya Ustadz Yusuf Harun di Libya dulu. Sudah? Maka begini, Bu. Sampai mana tadi? Di zaman Umar, ketika surplus tadi, maka pembagian Baitul Mal itu dibagi dua. Sahabat, dan sahabat dibagi dua lagi. Ada muhajirin, ada ansor. Yang muhajirin lebih besar jatahnya dibanding ansor. Dan ada untuk selain sahabat, yaitu tabi'in. Mereka para tabi'in. Yang untuk tabi'in, ini bukan pada orang kaya, kuwabeh dapat. Berapa? Kalau dirupiahkan, 1 tahunnya dapat dari Baitul Mal 300 juta. Dikasih. 300 juta. Insya Allah nanti kita tahun depan insya Allah mulai dapat. Kalau sahabat dari kalangan muhajirin, itu kalau dirupiahkan 1 tahunnya 1,2 M dengan kurs yang sekarang. Itu kalau muhajirin 1,2 M. Kalau dari kalangan ansor sekitar 1 M. Itu per tahun. Artinya uang mereka banyak apa sedikit? Banyak. Tapi hidup mereka bagaimana? Sederhana pol. Bahkan saking sederhananya mereka, sampai para sahabat itu sempat salah faham. Dikira oleh mereka kaya itu dosa. Sampai seperti itu mereka mengira. Sampai mereka mengira sogeh itu apa? Dosa. Kemudian oleh Nabi Muhammad diluruskan. Apa Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya? La ba'sa bil ghina. Dadi wong sogeh itu ndak apa-apa. Syaratnya satu. 5 nittaqo. Selama kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad mengatakan itu karena sebelumnya terjadi apa? Di zaman Nabi miskin itu passion. Jadi melarat itu keren, Pak. Jadi jalan, bajunya tambalan, itu semakin banyak tambalannya semakin kelihatan akhirat banget gitu loh. Maka oleh Nabi Muhammad diluruskan, di dalam Islam tidak ada yang namanya rohbaniyah, tidak ada yang namanya kemudian meninggalkan dunia gaya-gaya melarat, itu tidak ada. Nah tapi kemudian oleh Nabi Muhammad diluruskan, la ba'sa bil ghina, kaya tidak apa-apa. Jadi ingat, kaya itu bukan tuntutan, sekedar apa? Sekedar kalimat gak popo gitu loh. Syaratnya apa? 5 nit takona. Maka sampai di zaman Umar kebiasaan itu tetap
tetap berjalan. Sampai pembagian uang dari Baitul Mal itu tidak mereka gunakan untuk diri mereka, tapi mereka gunakan untuk membangun akhirat. Ketika tiap hari kita nabung akhirat, Bu, nabungnya bukan di bank yang kalau ditarik orangnya hilang. Ingat Surabaya, kasus Bank Senturi. Masih ingat kan ibu-ibu kan? Yang ada satu ibu-ibu karena uangnya sekian M di bank, ketika mau ditarik ternyata banknya pailit. Iya enggak? Akhirnya itu ibu-ibu dandan menor masuk ke kantor bank tadi, joget di atas mejanya sambil manggil media. Ingat enggak? Anda enggak dengerin berita ya? Hah? Atau Anda dengerin berita artis jangan-jangan ya? Itu di tempat itu nyimpennya ya rusak. Akhirnya apa? Ndak wani mati karena apa? Banyak orang begini, Bu. Kenapa orang, salah satunya begini, kenapa orang itu kok sampai nguber dunya entek-entekan dan gak wani mati? Dan itu otomatis hubbud dunya wa karahiyatul, ini penyakit yang ndak mungkin dipisah. Ini penyakit yang akan menyatu, hubbud dunya karahiyatul maut. Sudah begini. Salah satu gayanya setan untuk mengganggu manusia. Anda buka kitab Talbis Iblis, Ibnul Jauzi. Itu setan itu menjadikan manusia terus mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya. Mengejar apa? Sesuatu yang dikejar itu tidak ada habisnya. Gini, ada orang rajin sholat. Terus tiba-tiba gak tahu ketok di masjid. Tiba-tiba hilang dari masjid. Pas kita ketemu dia, kita tanya, loh mas, kok enggak pernah kelihatan di masjid? Kemana? Biasanya 5 waktu di masjid. Sebentar ya, tak kerja sedilu ay, sebentar saja. Yang penting punya rumah. Nanti kalau saya punya rumah, wis, saya aktif lagi ke masjid. Setelah dia bekerja keras selama kurun waktu mungkin 6 bulan atau 1 tahun, rumahnya dapat. Baliklah dia ke masjid. Terus mulai ketemu temennya. Alhamdulillah wis duwe omah. Saya kira ibadah atine tenang. Apa Anda kira setan berhenti? Tidak berhenti. Setan bilang apa? Pas dia sholat dibisi. Iku lho imam masjid ae. Yo duwe omah, tapi yo enek mobile. Yo enek mobil. Masa sampean mek omah tok. Iku lho imam duwe mobil. Terus yo apa? Wis salah, golek mobil sih. Golek mobil dapet, mlebu masjid maneh. Akhirnya dia mikir, oh ya wis lah, golek mobil dulu. Akhirnya masjid ditinggal lagi, cari mobil. Sampai akhirnya dapat masuk masjid. Setelah masuk masjid lagi, apa Anda kira setannya diem? Enggak, setannya bilang apa? Masuk duwe mobil, garasi ini raine. Yusin mbek tangga ini masuk parkir pinggir rembong. Yo nggak garasi sih. Akhirnya keluar masjid lagi, kerja maneh. Dan begitu seterusnya sampai dia mati, tidak sempat mempersiapkan akhirat, tapi terus-terusan dikejar dunia yang tidak jarang tidak sempat dia nikmati. Tidak sempat dia nikmati. Karena apa? Nguber yang kurang didik, kurang didik, kurang didik, kurang didik. Akhirnya mati nguber sing titik, sing akeh belum sempat dinikmati ataupun disyukuri. Nah, itulah hakikatnya dunia ini. Jadi kalau kita mau refleksi akhir tahun, tidak usah akhir tahun lah, akhir umur saja kita bicarakan. Kira-kira kalau memang sekarang ini Allah tetapkan kita meninggal dunia, kira-kira bayangan kita surga atau neraka? Wes itu aja. Dan kita ini masing-masing lebih tahu tentang diri kita dibandingkan orang lain. Nah, maka intinya ayo bismillah. Kalau kita ini nabung, nabungnya akhirat. Duit-duit saya ketewu, sing 20.000 tabung akhirat, 30.000 untuk rumah. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Lama-lama nanti kita akan mulai kepikiran, wong tabungan dunia kan ada buku rekeningnya. Iso ketok, oh. Ngelihat buku tabungan lo seneng. Apalagi tabungan akhirat yang Allah itu ketika memberi, itu bukan 1, tapi apa? Minimal 10 kali lipat. Sehingga orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mempersiapkan kematian ketika mereka masih hidup. Sehingga ketika kematian itu sudah datang, tidak perlu ngomong laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau ditunda 1 hari, saya mau pindah ya Allah, itu rumah sertifikat
saya ganti sertifikat wakaf. Itu tanah yang di sebelah sana saya wakafkan ke RDS FM. Itu mobil yang di rumah sudah 3 bulan tidak pernah dipanasi, saya wakafkan RDS untuk operasional. Setuju? Daripada kedisian apa tadi? Mati. Kalau suratnya sudah pindah surat wakaf, Anda mati kapanpun tinggal apa? Kipas-kipas, angin-angin, leyeh-leyeh, pena. Tidak ada yang tahu ya. Memang bukan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur langsung connect gitu. Leyeh-leyeh, pena, tenan itu ada sesuatunya di balik itu, Ustaz. Nah sudah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah. Artinya begini, jangan sampai nanti kita mengucapkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Atau ucapan yang lain, Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin kalau sudah meninggal bisa balik ke alam dunia. Nah maka hadirin sekalian, intinya ada 2. Aslih ma baqiya, aslahallahu ma salaf. Perbaiki yang tersisa, Allah akan perbaiki apa yang telah lewat. Maksudnya apa? Sama Allah diampuni. Yang kedua, jangan pernah nyimpen sesuatu di dunia, karena dunia itu kullu man 'alaiha fan, bakal hilang, bakal lu rusak, bakal mengecewakan. Tapi simpanlah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Simpanlah di sisi Allah yang ketika Anda menyimpan di sana, Allah ganti minimal 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Sehingga ketika kematian itu datang, kita wis tidak perlu mundur. Bahkan boleh jadi kematian itu sesuatu yang dirindukan, karena Nabi Muhammad bersabda, idza matal abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya wa ta'abiha wa nasabiha. Orang Islam kalau meninggal istirahat. Orang Islam itu kalau meninggal apa? Istirahat. Siapa yang tidak kepingin istirahat kan? Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada saudara kami Pandu Siar dari Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo. Jangan ngebas, suaranya harus melengking. Coba. Baik. Langsung. Baik. Langsung, subhanallah ya. Bapak Ibu sudah pengen istirahat belum? Belum, Tat. Pengen istirahat nggak, Bu? Karena istirahatnya meninggal tadi loh maksudnya itu. Baik, ini waktu saya pengen ada 2 atau 3 penanya lah, ingin mengungkapkan apa, saya sudah pengen istirahat Ustaz atau apa dan sebagainya. Silakan saya berikan waktu untuk jenengan. 1, mic-nya yang di belakang, kemudian yang di sini Bapak siapa nih? Pak Agus. Satu lagi. Oh, yang paling depan. Oke, Pak Agus dulu, silakan Pak Agus. Assalamualaikum Ustaz. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Saya Pak Agus dari Sragen Ustaz. Nggih Pak Agus. Saya sering lihat YouTube-nya Ustaz, apalagi pas naik motor itu Ustaz. Oh, pernah Tat? Itu motor nilainya naik karena saya yang naik. Yes. Habis ini nanti motor saya dulu nanti tanya. Insya Allah. Tadi Ustaz dalam ceramah tadi saya mengangkat tentang ada yang tentang tahajud, ada tentang Nabi Yusuf, dan ada yang tentang nikah Ustaz. Saya ingin tanya tentang 3 itu Ustaz. Yang pertama, kalau misalkan orang itu dia sering tahajud agar hajatnya tercapai, agar keinginannya tercapai, itu apakah masih termasuk kategori ikhlas, apakah tidak Ustaz? Nah. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang ketampanan Nabi tadi. Itu sebenarnya lebih tampan Nabi Muhammad ataukah lebih tampan Nabi Yusuf? Oke. Kemudian Saya kira itu mau tanya lebih tampan Nabi Yusuf atau Ustadz Iim gitu tadi. Oke. Terus. kemudian tentang menikah tadi Ustaz. Ustaz ini kan ganteng. Masya Allah, Anda orang ke 1300 keberapa ya yang ngomong itu? Astagfirullahaladzim.
Lanjut. Nggih, silakan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Pengikutnya banyak lah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu Ustadz itu Saya langsung keringet dingin loh Pak. Langsung keringet dingin loh saya ini. Nah. apakah dalam kali Ustadz itu tadi apakah ada godaan dari awal yang Oh. Ya. Iya, Terus, iya. lanjut dulu. Lanjut. Iya. Bagus. dan kemudian bagaimana Ustadz menyikapi tentang godaan tadi? Oke. Nah. Sudah? Bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Selak lali iki ben dijawab sih, ya toh? Kan, gitu Tat. Jawab Godaan dulu. syaiton yang terkutuk. Yang pertama mengenai suka tahajud, kemudian tapi niatnya supaya hajatnya dikabul. Apakah itu ikhlas? Itu ikhlas karena memang Allah Ta'ala yang mengiming-iming kita dengan janji tersebut. Sehingga mengejar apa yang Allah janjikan itulah ikhlas. Seperti kita ibadah, kita kepingin masuk surga, yo itu ikhlas karena memang Allah yang mengatakan surga itu uiddat lil muttaqin. Sehingga kalau ngejar surga itu pada intinya panjenengan sedang mentaati Allah yang menjanjikan surga untuk orang yang bertakwa. Sama seperti tahajud. Ketika Allah katakan yanzilu rabbuna tabaraka, Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika langit itu, ketika malam tersisa sepertiga yang terakhir. Kemudian Allah Ta'ala, siapa yang minta aku beri, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Itu maka ketika tiga ini Anda minta ketika tahajud, itu pada hakikatnya Anda sedang mentaati Allah. Dan mentaati Allah itulah namanya ikhlas. Jadi tidak ada masalah. Kecuali kalau memang tujuan utamanya adalah cari dunia dengan amal akhirat. Sholawatin aja. Oke. Enggak usah nyebut lah ya. Nah ini amal akhirat digunakan untuk cari dunia. Yang kedua, ganteng mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya pernah dengar satu tausiah dari astagfirullah wa atubu. Itu dikatakan Nabi Muhammad mutlak lebih ganteng. Karena Nabi Muhammad itu sayyidul anbiya wal mursalin. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Namanya Sayyid itu yang paling top, yang paling ganteng, yang paling soleh, yang paling takwa, yang paling dicintai Allah, yang paling ibadah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apakah ada godaan? Bahasanya kok godaan sih Mas? Kalau bahasa godaan itu kan kita mesti lanjutnya godaan. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kok seakan-akan perempuan disamakan dengan syaitan yang terkutuk? Tolong Bu ditandain wajahnya Bu. Sudah ya begini. Oh saya kalau sama istri Mas, saya terbuka. Misalkan ada perempuan yang WA, termasuk satu dari Solo, baru ini, belum lama. WA-nya saya mau cari tapi susah. Karena saya simpen nomornya. Jadi tapi tidak saya hapus. Janda 60 tahun. Di bawah itu dikit lah 59 kayaknya. Itu mesti saya tunjukkan sama istri saya tunjukkan supaya apa? Supaya istri saya juga tenang. Karena kalau saya tidak niat ya saya tunjukkan, kalau saya niat tidak perlu saya tunjukkan. Nah kalau namanya godaan podo, semua sama saja, tapi ya tentu ya apa ya, karena sekarang begini Bu, ini mohon maaf Ibu ya, banyak ibu-ibu taklim sekarang yang malah kendel-kendel. Iya, pemberani. Zaman dulu takut ketemu orang lanang. Ngomong sama ustadz itu ndredeg sampai keringetan. Sekarang ini malah ini tak cerita nih. Ini kejadian sebulan lebih. Saya ngaji di Pare, Kediri. Ngajian sore, ba'da asar kajian ibu-ibu. Kemudian saya ajak istri saya ajak anak. Maka saya kalau ngaji itu jarang banget bawa istri. Karena saya anggap ini bukan rekreasi, ini pengajian. Sudah, waktu itu saya ajak istri saya sama anak saya gendong anak saya, di tangga itu sebelahnya ada istri saya. Datang ibu-ibu satu. Mbak, saya juga mau loh Mbak jadi istrinya Ustadz. Untung istri saya hari itu enggak bawa senapan. Kalau dia bawa senapan kira-kira langsung tap. Itu jadi penembak jitu itu. Langsung istri saya pergi masuk ke mobil. Saya pikir, waduh Bu, jangan ada istri saya di belakang. Salah ngomong. Nanti aja pas gak ada istri. Salah tempat. Iya.
Akhirnya saya ingetin beliau, Ibu ngomongnya yang sopan. Yo, kalaupun panjenengan mau, yo itu perasaan saja, tapi ngomongnya kan nggak dengan cara seperti itu. Nah, jadi tolonglah ibu-ibu ini yang sudah ngaji, adabnya dijaga. Adabnya, sikapnya, komennya, bahkan komen itu ya kadang-kadang sekarang ya rotok greget no Ustaz. Kutunggu dudamu. Lu la haula wala quwata illa billah. Saya mikir kutunggu dudamu. Lah kalau istri saya 4, Anda nunggu 4-4-nya mati semua gitu. La haula wala quwata illa billah. Sudah, wallahu a'lam bishawab, Syekh. Oke. Gitu ya Mas Agus ya. Ikhlas Mas. Dengan jawaban ini udah ikhlas ya. Ikhlas ya aja diomong-omong no Mas. Itu rasa ikhlas. Tadi siapa lagi ya? Yang di belakang? Oh ya silakan Ibu. Ibu siapa? Oh Mas Agus dapat enggak? Yang belakang tadi siapa ya? Oh itu Ibu yang pakai kerudung hijau. Nah silakan Ibu. Nama siapa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah mana? Oh, beda Bu. Maksudnya bedanya antara yang itu... sering pegang mic sama yang tidak sering itu beda memang. Oke. Silakan Ibu, bismillah. Terima kasih, alhamdulillah sekali saya bisa bertemu dengan Ustaz Ibnu Ja'far ya. Biasanya saya ketemu dari YouTube maupun dari IG. Jadi alhamdulillah sekali. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan mempersiapkan diri dalam menghadapi maut ya tadi ya. Tadi dikatakan bahwa memperbanyak urusan akhirat dalam arti masalah materi ini kebendaan, jadi itu lebih banyak untuk urusan akhirat. Nah ini pertanyaannya gini kan, kalau misalnya kami itu memang tidak kaya, jadi tapi kami memang tidak kaya tapi alhamdulillah cukup gitu, jadi Iya, kalau kayaknya ukurannya Erick Thohir ya kita miskin semua Bu. Jangan standarnya Erick Thohir lah, standarnya yang biasa-biasa aja. iya standar yang umum kan. Jadi tapi kami punya anak banyak dan materi kami itu kami gunakan untuk kebanyakan itu untuk membiayai sekolah kan. Jadi kalau urusan misalnya untuk apa namanya ke amal ke yatim piatu ke yayasan itu mungkin sedikit sekali lah gitu. Itu nah pertanyaannya apakah itu termasuk tabungan kami jadi untuk membekali diri di akhir kehidupan yang akan datang nanti, ataukah itu termasuk tapi jadi dalam benak saya itu sebagai kewajiban sebagai orang tua kan. Iya. Gitu. Jadi membiayai pendidikan anak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa Bu? 2 saja. Oh iya silakan. Yang kedua, masalah ketakutan dengan mau tadi tak. Jadi mungkin ya kita memang semuanya takut. Nah, yang lebih takut itu gini, meskipun mungkin sudah berniat amalannya berniat untuk ikhlas gitu, amalan-amalan yang mungkin tidak hanya materi, jadi yang bisa digunakan untuk bekal, tapi ada sok gini, timbul pertanyaan, apakah amalan ini tuh diterima atau tidak gitu kan? Itu nah bagaimana untuk apa ya untuk ya ketakutan ini tidak apa ya dia berkurang gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi? Ika. Ibu Ika. Ini jamaah YouTubiah sama Instagramiah tadi. Gitu. Monggo Ustaz langsung dijawab dulu Ustaz. termasuk radioiyah. Oh, dia enggak kok. RDS-iyah. RDS-iyah kan? Disebut. Masuk komunitas pecinta RDS ya. Oke. Insya Allah setelah ini. Baik, begini. Baik, silakan. Yang pertama, dalam Islam itu kan ada prioritas Ibu. Ada namanya fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat itu fikih untuk memilih amal prioritas di waktu yang bersamaan. Jadi misalkan begini, di waktu yang bersamaan, misalkan jam 8 pagi sebelum Anda berangkat kantor, itu ada space waktu 10 menit untuk Anda sholat duha dan baca Quran. Itu tiap hari panjenengan lakukan. Ternyata pas di waktu tersebut ada tamu yang datang. Nah maka saat itu yang diutamakan kita semua ngerti. Pasti mengutamakan tamu. Walaupun Anda harus kehilangan duha dan
baca Quran. Karena saat itu prioritasnya adalah menyambut dan memuliakan tamu. Karena tamu tidak datang setiap hari. Tapi Al-Quran yang Anda baca, sholat duha yang Anda lakukan, masih ada insya Allah hari esok. Itu namanya prioritas. Nah, termasuk di antara fikih prioritas itu adalah mengutamakan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Amal yang paling Allah cintai yang kita gunakan untuk mengibadahi Allah itu amal yang Allah wajibkan. Karena Allah sangat cinta maka sama Allah diwajibkan. Kalau Allah tidak mencintai sama Allah dibikin sunnah. Nah karena Allah cinta sama Allah dibikin wajib. Maka tidak boleh mengutamakan yang sunnah tapi mengalahkan yang wajib. Nah termasuk yang panjenengan sampaikan tadi, menafkahi anak di dalam materi untuk makan minumnya, pakaiannya, sandang, pangan, papan dan pendidikannya itu wajib. Dan Anda jangan kira itu tidak ada pahalanya. Bahkan itu pahala yang paling besar ngalang-ngalai nyumbang RDS FM. Jadi dalam panjenengan buka kitab Riyadhus Shalihin, ada Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, 1 dinar yang digunakan untuk keperluan jihad, 1 dinar yang digunakan untuk fakir miskin, 1 dinar yang diberikan untuk anak yatim, dan 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu dalam keadaan nafkah wajib. Rasul bilang apa? Yang paling besar pahalanya yang engkau berikan untuk nafkah wajib pada keluargamu. Jadi panjenengan ketika mengutamakan anak-anaknya tentu sampai taraf wajar nggih. Jangan sampai mementingkan anak pendidikan tapi kemudian sampai berlebihan. Ya tentu sampai taraf wajar yang normal. Maka itulah yang pahalanya paling besar. Baru nanti kalau Allah takdirkan masih ada sisanya dan sisanya itu masih cukup buat beli helikopter, jet pribadi. Nah itu sedekahkan ke RDS FM. Insya Allah manfaat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Lali tenanan saya akhirnya. Tentang Ketakutan pada maut. Iya, ketakutan pada maut. Iya, begini Bu. Kalau ngomong takut wajar. Takut wajar. Kenapa? Dimensi kita itu bukan dimensi akhirat. Dimensi kita itu dunia. Jadi kita ngelihat nikmat itu ya dunia. Kita ngelihat luas, itu luasnya dunia. Kita ngelihat sempit, sempitnya dunia. Kita ngelihat terang, terangnya lampu dan matahari dunia. Kita ngelihat gelap, gelapnya ruangan dunia. Sehingga ketika dari dimensi dunia disuruh pindah ke dimensi alam barzakh, itu mesti orang itu akan terpengaruh pemikirannya dari dimensi yang sebelumnya dia tahu. Maka ketika dia membayangkan kuburan, dia lupa bahwa kubur itu cuma tempat, tapi alamnya namanya barzakh. Itu alam. Nah maka tentu tidak bisa dibayangkan dengan dimensi dunia. 1 kali 2. Waduh, kok selepaan guys wambaan. Kok enak-enak turu metu cacinge. Nah, itu panjenengan masih membayangkan barzakh dengan dimensi alam dunia. Nah maka untuk menghilangkan ketakutan itu ada beberapa cara. Nomor 1, dengan memperbanyak bekal. Nomor 2, dengan mempelajari ilmu tentang nikmat-nikmat kubur. Anda pelajari kuburan itu apa, nikmat kubur itu seperti apa. Yang ketiga, bagaimana dengan amalan-amalan khusus yang bisa menerangi kuburan. Seperti apa? Tilawatul Quran. Seperti apa? Sodakoh. Karena dalam hadisnya, ketika yang meninggal itu orang baik, setelah semua pertanyaan malaikat selesai, didatengin satu sosok makhluk yang begitu indah, ya kan? Terus panjenengan merasa seneng dengan sosok yang nemeni panjenengan tadi. Terus panjenengan tanya, man anta? Sampean sopo? Dibilang, ana amalukal ladzi amilta fid dunya. Aku ini amalanmu waktu kamu di dunia. Jadi ono sing ngancani. Jadi jangan dibayangkan kuburan dengan dimensi dunia, karena itu namanya alam barzakh. Wallahu taala a'lam bissawab. baik, 1 lagi saja karena waktunya terbatas. Tadi siapa Ibu yang di depan tadi ya? Silakan singkat 1 saja ya Bu ya. Oke. Oh, siapa nih? Ayo. Pilih hitam apa pilih yang tadi situ dulu. Ibu-ibu yang depan ini silakan. Iya.
Sudah nyala, memang volume suaranya begitu. Antum jangan begitu, Syekh. Silakan Ibu. Nggih. Saya dari masalah yang lebih besar di depan sana. Karena saya PNS itu proses perjalanan saya lama. Februari, 13 Februari sampai kemarin selesai 25 November. Dan di sini saya berharap setelah saya selesai proses saya, Allah memberikan sesuatu yang membuat saya bahagia. Tapi aku baru Allah titipkan lagi sesuatu yang di pundak saya terasa berat sekali. Saya sempat terlintas dalam benak saya, seandainya saya bisa bertemu Ustaz, saya bisa konsultasi tentang apa yang saya alami saat ini. Saya saat ini bisa bertemu dengan Ustaz, dan saya berharap semoga nanti saya bisa konsultasi mungkin saja, tapi nggak mungkin kalau di depan umum. Kalau Ustaz berkenan, kalau tidak ada apa-apa, saya sudah bersyukur dengan dipertemukan sekarang ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih saya dengan kajian-kajian panjenengan menguatkan saya bisa bertahan, saya bisa tersenyum sampai hari ini, dan saya bisa kemana-mana di dari yang saya sampaikan kurang ada kata lagi. Nggih, syukran jazakallah Ibu. Ada tanggapan ya? Baik, jadi memang kami dulu Bu masuk ke ranah taklim rumah tangga itu sebenarnya tidak disengaja. Jadi zaman dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu kami ikut di salah satu stasiun televisi. Kemudian di sana itu konten yang belum terisi itu konten tentang rumah tangga. Dan saya tidak mau. Saya ngomong, dan itu Mas Dian saksinya, saya ngomong ke yang punya TV, saya bilang saya tidak mau, saya khawatir omongan saya balik ke saya nanti. Karena khawatirnya kita cerita tentang perceraian, kita cerita tentang perselingkuhan, segala macam, saya takut betul, itu jangan sampai kemudian, kalau bahasanya itu mendal gitu loh, balik ke saya. Akhirnya beliau bilang, ayolah Ustadz bismillah, latih ini, niati, akhirnya jalan. Dan subhanallah itu lama-lama menjadi seperti apa? Menjadi seperti ya sudah, kayak sudah kebiasa aja, akhirnya iya kan, jadi ikonnya seperti itu. Nah, tapi kemudian tidak semua yang saya sampaikan itu mesti benar. Ada beberapa kali ditelepon oleh teman-teman karena ada yang salah. Dan itu biasa. Maka salah satunya apa? Penggunaan istilah. Saya itu pernah pakai istilah cerai itu ibadah. Itu yang kemudian rame betul sampai beberapa ustadz itu ngingetin saya. Kata beliau memang itu tidak salah kalau difahami dengan benar. Tapi kalimat ibadah itu konotasinya orang mesti untuk yang baik-baik. Sementara cerai itu konotasinya tidak baik. Sehingga pelabelan cerai dengan kata ibadah itu tidak tepat. Yo saya terima. Tapi kemudian kita perlu kalimat itu kita jelaskan dengan benar. Ini kita dudukkan kalimat itu untuk siapa? Untuk orang yang sedang terpuruk karena perceraian. Untuk orang yang memang tidak ada solusi lain yang dia bisa dapatkan kecuali Allah beri kepadanya solusi dengan cerai. Allah berikan kepada dia ketenangan hati dengan kalimat cerai itu ibadah supaya dia merasa, oh ternyata saya tidak salah pilih gitu loh. Karena banyak perempuan-perempuan ini yang dipaksa untuk tidak cerai, tapi semakin hari semakin menambah dosa dan bukan pahala. Semakin tidak bisa melayani suami, tidak mengabdi kepada suami. Akhirnya yang dia kumpulkan dengan mempertahankan rumah tangganya itu, dia kumpulkan bukan kebaikan tapi keburukan. Padahal semua dari kita ini kepingin rumah tangga itu mengarahkan dia kemana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya sampai jannah, kan begitu. Nah, tapi kalau dipaksakan harus karena wedi omongane wong. Banyak loh Bu, tidak berani cerai gara-gara apa? Omongan orang, nanti apa kata orang kalau saya cerai?
nanti ya apain, itu tidak sehat. Sudah bismillah, yang penting niatannya ikhlas karena Allah dalam rangka memperbaiki diri. Yang kedua, caranya juga benar. Yang ketiga, alasan perceraiannya adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang keempat, setelah perceraian tidak boleh ada mengumbar aib. Entah dari pihak suami atau pihak istri. Dan panjenengan kalau pelajari Bu, perceraian di kalangan para sahabat Nabi tidak sedikit. Perceraian di kalangan sahabat Nabi tidak sedikit. Bahkan laki-laki yang dijamin masuk surga bercerai. Siapa? Az-Zubair ibnul Awwam. Az-Zubair ibnul Awwam itu satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Istrinya siapa? Istrinya perempuan mulia, putrinya Abu Bakar, yang nganter makannya Abu Bakar dan Nabi Muhammad ketika bersembunyi di gua Thur, yaitu Asma binti Abi Bakar. Bayangin, suaminya 10 di antara yang dijamin masuk surga, satu di antara 10, istrinya yang nganter makanan untuk Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Mereka apa? Cerai. Jadi artinya kalau dibilang cerai itu keburukan, masa kita menisbatkan keburukan kepada para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Kan tidak. Nah maka tentu ada alasan-alasan yang memang menjadikan perceraian itu terkesan rasional. Dan itulah Islam Bu. Coba panjenengan ada agama lain selain Islam yang cerai itu tidak boleh. Agama apa? Jangan nyebut. Itu cerai tidak boleh. Itu malah ajaib. Terus apa kalau tidak boleh cerai? Ya walaupun tentu tidak ada orang menikah niatannya cerai, tidak ada kan? Cuma seiring berjalannya waktu, menjalani takdir dari Allah, ya mungkin itu pilihan pahit yang harus kita pilih, tapi kedepannya semoga menjadi sesuatu yang manis. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, sekian tahun ini kita materi keluarga di EDS FM itu dengan Ustadz Tri Asmoro Kurniawan almarhum. Dan luar biasa, memang materi keluarga itu materi yang tidak pernah lapu oleh waktu. Selalu aja. 1 jam siaran itu mesti ada sekian banyak WA yang tidak terjawab, telepon yang tidak terjawab. Jadi luar biasa. Selepas beliau, sampai hari ini saya belum ada penggantinya beliau. Dan memang saya jujur melihat Ustadz ini, saya kepengen banget itu. Makanya The Show itu kita tampilkan di situ. Walaupun dalam pemikiran saya, bisa nggak ya Ustadz ini 1 jam saja seminggu live di RDS ini. Ini Bisa, saya nggak nembak loh, bisa, Ustadz. bisa. Wani piro? Nah, itu dia ya. Jadi gitu. Wani piro. Di sini sudah ada banyak pendengar. Wani piro itu tidak ada artinya kalau dengan pendengar sebanyak. Masya Allah. Malah dijawab, jalukmu piro? Gitu. Nah, gitu. Itu luar Lu biasanya. jual, kue beli. Nah, Masya Allah. Tidak, bercanda. orang solimbo gitu kan. Jadi gitu Ibu ya. Suatu ketika mudah-mudahan lah nanti, mumpung saya masih ada ordalnya itu loh. Gitu ya. Ini zuhur itu jam 11.38 Bu. Karena secara random 11.15 harus kita akhiri, dan karena sudah ada makanan terang benderang itu akhirnya menjadi sesuatu yang Padang Ustaz, Enggak bukan terang khusyuk. benderang. Padang. Oke, bagaimana Bu? Ikhlas ya, ini kita akhiri Bu ya. Pertanyaan untuk Ibu yang di depan ini untuk lain kesempatan nggak apa-apa Bu ya, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan ini besok beliau mengiyakan. Oke, 1 jam. Insya Allah sekali. Ustaz, insya Allah. Sebulan sekali nggak apa-apa. Pertama sebulan sekali nggak apa-apa Ibu ya. Wah ini ngenyang ini pokoknya. Jadi kayak gitu. Bagaimana Bu? Ibu? Siap? Sepakat? Kalau saya sih sepakat dan setuju. Gitu. Oke ya, terima kasih. Terakhir barangkali closing statement acara ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah khair. Closing statementnya begini aja. Kita hidup ini tidak ada yang kita cari kecuali ridhonya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada niat di dalam perbuatan itu. Di perbuatan ini saya akan dapat ridhonya Allah. Panjenengan kerja, panjenengan rekreasi, panjenengan di rumah, panjenengan taklim, panjenengan ibadah. Masukkan perbuatan ini harus panjenengan yakin akan mendatangkan ridho dari Allah. Karena kita tidak tahu di amalan mana Allah akan mencabut nyawa kita. Semoga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan sujud, ketika sholat, ketika ngaji, ketika puasa, ketika Allah sedang ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin.